Baik, di sini saya akan menjelaskan peran APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation yang mempunyai peran sangat penting dalam memfasilitasi kerjasama dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Adapun perannya itu yang pertama, promosi perdagangan dan investasi bebas. APEC bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggotanya dengan menerapkan kebijakan yang mempromosikan perdagangan bebas. APEC berkomitmen untuk mempercepat liberalisasi perdagangan dan investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi Asia Pasifik. APEC mengedepankan kerjasama antara negara-negara anggota dalam berbagai bidang ekonomi, seperti perdagangan, investasi, dan kebijakan makroekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih kuat di kawasan Asia Pasifik, yang juga mendukung pembangunan ekonomi global. Yang ketiga, yaitu fasilitasi bisnis. APEC berusaha untuk mempermudah proses bisnis di kawasan ini, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah atau UKM. Melalui berbagai inisiatif, APEC membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan menghilangkan hambatan-hambatan non-tarif yang dapat menghambat kemudahan berbisnis. Yang keempat, meningkatkan ketahanan ekonomi regional. APEC bekerja untuk meningkatkan ketahanan ekonomi regional dengan menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi kerentanannya terhadap krisis ekonomi global. Hal ini termasuk berbagai informasi, koordinasi kebijakan, dan penguatan sistem ekonomi regional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara anggota. Yang kelima, peran dalam isu sosial dan lingkungan. APEC juga memainkan peran dalam isu sosial dan lingkungan dengan memperkenalkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial. Ini termasuk perhatian terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Yang keenam, sebagai forum dialog multilateral. APEC berfungsi sebagai forum dialog multilateral yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi kawasan. Forum ini penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara negara-negara dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir, peran APEC yaitu meningkatkan akses pasar dan kesejahteraan ekonomi. APEC bekerja untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan negara-negara anggota memiliki akses yang lebih baik ke pasar global. APEC juga berkomitmen untuk memperkuat integrasi ekonomi yang lebih adil dan setara, serta meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam perekonomian global. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari EPIC itu sendiri. Yang pertama, ada mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. EPIC sendiri berperan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah-daerah terpencil dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Ini dilakukan melalui program-program yang mendorong pemerataan ekonomi dan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Yang kedua, ada menyediakan dukungan dalam situasi krisis ekonomi. Dalam situasi krisis ekonomi, EPIC menjadi forum untuk negara anggotanya berdiskusi dan mencari solusi bersama. Misalnya, saat terjadi krisis finansial global, negara-negara anggota EPIC dapat saling memberi bantuan, berbagi informasi, dan merumuskan kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. EPIC mendorong anggotanya untuk terus berinovasi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini termasuk dalam penggunaan teknologi canggih, praktik ramah lingkungan, dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang terus berkembang tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, ada memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Melalui kolaborasi dan diploma ekonomi, EPIC bekerja untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya. Ini dapat berupa perlindungan terhadap pasar domestik, dukungan terhadap industri lokal, dan promosi perdagangan yang adil antara negara-negara anggota. Yang kelima adalah mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi dan perdagangan. EPIC juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan ekonomi di antara anggotanya. Dengan menyediakan platform dialog dan negosiasi, EPIC membantu menciptakan stabilitas dalam hubungan perdagangan internasional. Lalu selanjutnya ada tujuan EPIC itu sendiri. Yang pertama adalah memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara anggotanya. EPIC bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan dan investasi antar anggotanya. Hal ini dilakukan untuk melalui berbagai kesepakatan yang memudahkan aliran barang, jasa, dan modal antar negara, sehingga ekonomi kawasan dapat tumbuh lebih cepat dan efisien.
Yang kedua, membangun kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antar negara. EPIC mempromosikan kolaborasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Yang ketiga, ada mengembangkan infrastruktur dan teknologi. Pengembangan infrastruktur yang baik dan adopsi teknologi mutakhir merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. EPIC mendukung proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar negara seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan teknologi komunikasi. Yang keempat, ada menyelaraskan standar dan kebijakan ekonomi. Untuk mempermudah perdagangan dan investasi, EPIC bekerja untuk menyelaraskan standar dan kebijakan ekonomi di antara anggotanya. Ini berarti mengurangi perbedaan dan regulasi dan mempromosikan kerjasama yang lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. EPIC tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk. Yang keenam, ada menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Stabilitas ekonomi adalah fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. EPIC berupaya menjaga stabilitas ini melalui kebijakan yang proaktif dan kerjasama erat di antara negara anggota-anggotanya. Yang ketujuh, ada memantau dan mengevaluasi perkembangan ekonomi regional. EPIC terus memantau perkembangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi adalah seimbang dan berkelanjutan. Evaluasi secara berkala ini membantu negara-negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan dinamika ekonomi global dan regional. Jadi poinnya adalah EPIC memerankan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua kalangan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai APEC ini di slide 4 mengenai analisis keberlakuan APEC. APEC beroperasi sebagai forum ekonomi perdagangan multilateral yang kooperatif. Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antara dua negara atau lebih, dan kooperatif yang dimaksud adalah sikap yang menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap atau kesepakatan individu maupun golongan-golongan yang ada di APEC sendiri dalam bidang ekonomi. Anggota mengambil tindakan individu dan kolektif untuk membuka pasar yang berkeberlangsungan internasional mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara. Tindakan-tindakan yang dibahas di setiap tahun pada serangkaian acara pertemuan yang dilakukan oleh APEC sendiri diisi oleh para pejabat-pejabat senior, menteri, oleh para pimpinan-pimpinan atau pemimpin ekonomi APEC sendiri. Berbicara mengenai arah kebijakan APEC sendiri diberikan oleh 21 pemimpin dari perwakilan 21 negara-negara tersebut yang menjadi anggota APEC, yang menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi yang strategis yang diberikan oleh menteri-menteri APEC, pejabat-pejabat senior APEC, dan dewan-dewan penasehat bisnis APEC sendiri. Itu dipertimbangkan oleh para pemimpin-pemimpin sebagai bagian dari proses kerjasama yang ada di dalam perdagangan ini. Jadi dari 21 negara yang menjadi anggota dari APEC sendiri memberikan perwakilan-perwakilannya untuk membuat regulasi atau kesepakatan di APEC sendiri. Mungkin untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kegiatan dan tingkat kerja APEC dipandu oleh pejabat senior APEC dan dilakukan oleh 4 komite inti, yaitu yang pertama ada Komite Perdagangan dan Investasi, yang kedua ada Komite Pengarah Kerjasama Ekonomi dan Teknis, yang ketiga Komite Ekonomi, yang keempat Komite Anggaran dan Manajemen Subkomite, kelompok pakar, kelompok kerja,
dan gugus tugas melaksanakan kegiatan yang dipimpin oleh keempat komite inti ini. Selanjutnya yaitu mengenai analisis keberlakuan. Liberalisasi perdagangan dan investasi berfokus pada pembukaan pasar dan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan dan investasi. Sejak APEC didirikan pada tahun 1989, tarif rata-rata di kawasan ini telah menurun hampir 70%. Langkah lain yang telah diambil APEC untuk mempromosikan integrasi ekonomi regional adalah perkembangan langkah-langkah model untuk Perjanjian Perdagangan Regional atau FTA dan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA. APEC juga mengambil langkah-langkah konkret menuju realisasi kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik. Selain itu, APEC terus mendukung sistem perdagangan multilateral dan negosiasi berbasis WTO melalui komitmen politik yang kuat dan tidak ambigu, serta berbagai tindakan praktis dan konkret. Baik, jadi saya mau menjelaskan silakan. Jadi EPIC berfokus liberalisasi, perdagangan dan investasi. Tujuannya untuk membuka pasar dan juga mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif. Sejak didirikan tahun 1989, tarif rata-rata di kawasan EPIC berkurang hingga 70%. Dan langkah strategis EPIC ini mencakup promosi integrasi ekonomi melalui Perjanjian Perdagangan Bebas FTA dan juga perkembangan model kerjasama regional RTI. Dan EPIC ini juga mendukung sistem multilateral dengan peningkatan yang konkret, komitmen politik yang kuat dan juga selaras dengan peraturan WTO. Untuk apa? Untuk mendukung dan menciptakan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Bahasan selanjutnya yaitu ada contoh kerjasama APEC. Jadi visi APEC pada tahun 2040 yang dihasilkan dari APEC 2020 itu telah menjadi prioritas kerjasama APEC selama 20 tahun ke depan. Visi tersebut juga bertujuan untuk menciptakan komunitas Asia Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada tahun 2040 untuk kemakmuran semua orang di kawasan ini dan generasi yang akan mendatang. Ini juga akan dicapai melalui 3 penggerak ekonomi, yaitu perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, dan pertumbuhan yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif. APEC akan terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan, dan dapat diprediksi. Salah satu fokus utama dari APEC Putrajaya adalah untuk memperkuat upaya liberalisasi perdagangan dan investasi dengan tujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang bebas dan terbuka. Selain itu juga, negara-negara anggota juga sepakat untuk melakukan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan, serta bekerja sama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai proyek sosial ekonomi. Deklarasi ini juga menjadi pedoman bagi negara-negara APEC dalam mengatasi tantangan ekonomi regional dan global, serta memajukan kesejahteraan bersama di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan yang telah rekan saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa APEC berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi melalui berbagai inisiatif seperti liberalisasi perdagangan, pengurangan hambatan investasi, serta reformasi struktural. APEC berupaya untuk menciptakan kawasan yang lebih terbuka dan kompetitif. Selain itu, APEC juga fokus pada pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian pada pembangunan sosial dan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan peranannya yang strategis, APEC menjadi wadah penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi negara-negara anggotanya.